Halo teman-teman, jadi kali ini kita akan membahas tentang materi ikatan kovalen. Yang pertama yang akan kita bahas adalah poin dari ikatan kovalen. Poin dari ikatan kovalen yang pertama itu adalah pemakaian elektron secara bersama. Dan poin yang kedua adalah tidak memiliki keelektronegatifan yang besar. Kedua poin ini merupakan tolak belakang dari definisi ikatan ion yang sebelumnya sudah kita pelajari. Misalnya, ada suatu unsur P dengan elektron valensinya 1, kemudian Q ada juga elektronnya. Jika dia berikatan ion, maka dia akan membentuk P positif dan Q negatif, atau kation dan anion. Tapi, kenyataannya ikatan kovalen tidak membentuk seperti itu. Sekarang, bagaimana kalau ikatan kovalen ya? Jadi kalau misalkan ada kedua unsur P dan Q, yang kita tahu bahwa setiap atom memiliki inti atom, di mana inti atom sifatnya adalah positif, karena dia mengandung proton dan juga neutron di dalamnya. Jadi, masing-masing P dan Q ini kita lambangkan ada positif. Seperti ini ya di atasnya. Yang artinya apa? Masing-masing inti atomnya akan menarik elektron dari atom lawannya. Kurang lebih seperti ini skemanya. Jadi masing-masing inti atom ini akan menarik elektron dari atom lawannya. Mereka akan berikatan atau berinteraksi gitu. Yaitu terjadi tarik-menarik antar inti atom di masing-masing unsurnya. Selanjutnya, Kakak akan kasih contoh beberapa ikatan kovalen. Yang pertama ada CH4, yang kedua ada O2, dan yang ketiga ada PCl3. Jadi yang pertama itu CH4, yang dimana C memiliki jumlah elektron gitu. Jumlah elektronnya ada 6. Konfigurasi elektronnya kita buat dulu. C itu 2 dan 4, sedangkan H itu 1. Yang dimana satu atom C ini akan mengikat 4 atom hidrogen. Gitu. Nih, kakak gambarkan skemanya. Di sini C mengikat 4 hidrogen nih. Mengikat 4 hidrogen yang gambarnya akan seperti ini, di mana C membutuhkan 4 lagi agar dia apa? Agar dia terbentuk oktet. Kan elektron valensinya C itu 4. Kita buat di sini dengan tanda dot. 1, 2, 3, dan 4. Tetapi untuk dia menjadi stabil, dia akan membentuk oktet atau ada 8 elektronnya. Maka dia akan menarik 1 dari setiap hidrogennya supaya dia menjadi stabil. Tuh, maka di sini dia menggunakan elektron secara bersamaan. Kalau kita buat tidak menggunakan struktur Lewis, kira-kira gambarnya akan seperti ini. Yang dimana tanda strip ini disebut dengan pasangan elektron ikat, yaitu menggambarkan cross dan dot yang ada di sebelah sini. Ini yang disebut dengan pasangan elektron ikat. Contoh yang kedua ada O2. Yang dimana elektron O itu jumlahnya ada 8, konfigurasi elektronnya 2 dan 6, yaitu elektron valensinya dari O berarti masing-masing 6. Tapi di dalamnya ada 4 elektron nih. 4 elektron ini disebut dia yang akan membentuk ikatan gitu. Ikatan apa, Kak? Ikatan rangkap. Karena dia tersisa 4 elektron di dalam irisan ini. Kalau digambarkan tanpa struktur Lewis, kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Lalu contoh yang ketiga ada PCl3. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya, lalu kita buat struktur Lewisnya, kita buat P atau atom pusatnya menjadi oktet. Itu ada 8 ya, berarti dari masing-masing sisa Cl di sini akan ditarik, atau satu elektron Cl di sini akan ditarik oleh satu elektron P, yang dimana akan digunakan secara bersama-sama untuk menstabilkan atom pusat.
Kalau misalkan digambarkan tanpa struktur Lewis, kurang lebih gambarnya seperti ini. Nah, kira-kira nih, yang dimaksud dari 2 titik ini apa ya, Kak? Kok kenapa ada 2 titik di situ tanpa garis gitu? Nah, inilah yang disebut dengan pasangan elektron bebas ataupun PEB, atau pasangan yang tidak berikatan dengan atom lain. Dia hanya berpasangan sesama elektron bebasnya saja, sedangkan yang strip ini adalah elektron ikat. Selanjutnya, kakak akan menjelaskan tentang macam-macam jenis ikatan kovalen. Jadi, salah satunya adalah penyimpangan ikatan kovalen. Jadi, sebelumnya kita tahu ya, bahwa setiap unsur ingin stabil dengan syarat terbentuk oktet ataupun duplet. Tapi, kenyataannya itu bisa terjadi penyimpangan di dalamnya. Contohnya, kalau di bawah 8 dia sudah stabil, atau di atas 8 juga sudah stabil. Contoh yang pertama itu kakak akan kasih BCl3 yang di bawah 8. Kita buat dulu konfigurasi elektron dari BCl3 ya, yang dimana B memiliki elektron valensi 3 dan Cl memiliki elektron valensi 7. Kurang lebih gambar struktur Lewisnya seperti ini ya, yang dimana dia akan stabil jumlahnya walaupun di bawah 8. Jadi, dari elektron valensinya B akan menarik salah satu elektron dari atom Cl gitu. Kalau gambar tanpa struktur Lewis kurang lebih seperti ini. Yaitu B dengan pasangan elektron ikat satu atau tunggal gitu ya, BCl3. Contoh lainnya, kalau di atas 8 ada SF6. Kita buat dulu konfigurasi elektronnya. Kita lihat nih struktur Lewisnya. Struktur Lewisnya kurang lebih seperti ini. Jadi masing-masing elektron valensi dari S akan mengikat satu elektron dari atom F, yang dimana jumlahnya lebih dari 8. Kira-kira ada berapa ya? Ada 12. Yang dimana dia sudah terbentuk secara stabil, karena masing-masingnya berikatan dan menggunakan elektron secara bersama-sama. Berikut jika digambarkan tanpa menggunakan struktur Lewis, yaitu ini adalah pasangan elektron ikat ya. Jadi gambar lain selain menggunakan dot dan cross. Sekarang kita lanjut ke jenis ikatan kovalen yang selanjutnya ya, yaitu ikatan kovalen koordinasi. Oke, perbedaan dari ikatan kovalen koordinasi itu misalnya ada A dan B, di mana A memiliki pasangan elektron bebas di dalamnya, sedangkan atom lain atau B ini sebagai penerimanya. Jadi, bedanya dengan ikatan kovalen biasa adalah ikatan kovalen koordinasi ini hanya salah satu yang memiliki pasangan elektron bebas, atau salah satu yang punya modal dan satu lagi hanya meminta, tapi dia berikatan secara kovalen. Yaitu contoh yang A ini adalah terdapat satu atom pemberi pasangan elektron bebas, sedangkan yang B tadi adalah sebagai penerima ya. Jadi A ini yang modal, B ini yang minta gitu. Jadi minta elektron. Untuk lambangnya ini beda ya dengan ikatan kovalen biasa, yaitu dia menggunakan tanda panah. Tanda panah yang berasal dari unsur yang memiliki pasangan elektron bebas menuju penerima elektron bebas tersebut. Nah, selanjutnya nggak afdol nih kalau kakak nggak ngasih contoh. Ini akan kakak kasih contoh dari ikatan kovalen koordinasi, yaitu BF3NH3. Jadi, kakak jabarin dulu ya masing-masing unsurnya, di mana B memiliki konfigurasi elektron 2 dan 3, F 2 dan 7, N 2 dan 5, dan H itu 1. Kita gambarkan dulu struktur Lewisnya ya dari BF3. Nah, kalau misalkan dilihat dari
struktur Lewis BF3 ini, masing-masing dari elektron B ini sudah mengikat dari elektronnya F. Berarti B di sini sudah tidak mempunyai sisa tangan nih. Nah, sedangkan dia harus masih berikatan dengan NH3. Kalau kita gambar struktur Lewis NH3, kurang lebih seperti ini. Hanya saja ada dua pasangan dari N yang tidak berikatan atau disebut dengan pasangan elektron bebas. Kalau N di sini kan sudah berikatan dengan H, N yang di sini juga sudah, maupun N yang di sini. Sedangkan yang di sini dia belum berikatan nih. Nah, ada loh senyawa BF3NH3 yang mana bisa berikatan, walaupun B sudah tidak memiliki tangan lagi untuk berikatan. Tapi tenang aja, si nitrogen masih punya pasangan elektron bebas untuk bisa berikatan dengan BF3, sehingga mereka akan membentuk suatu senyawa. Jadilah mereka terbentuk suatu senyawa, hanya saja berikatannya secara ikatan kovalen koordinasi. Baik, sampai sini kakak harap teman-teman sudah mulai paham ya, apa itu ikatan ion, ikatan kovalen, serta ikatan koordinasi. Cukup sekian dari kakak, terima kasih.